Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Seperti yang sudah-sudah, kita mulai dengan ngopi dulu. Wow, tumpah. Aduh, topinya tumpah cappuccino. Sebentar ya, saya ambil lap dulu ya. Untuk ngelap ini dulu. Sedap. Ini sambil saya ngelap dulu ya. Untung nggak kena MacBook saya. Waduh, ngeri kalau kena MacBook. Astagfirullah. Mudah-mudahan aman. Oke, ini gara-gara mau ini, saya mau cerita bahasa pemrograman Perl. Jadi dia udah takut. Bentar dulu ya. Ini enak banget nih. Cappuccino dengan menggunakan kopinya Hardcore javahalucoffee.id dengan susu dibuat cappuccino. Kita mulai menggunakan bahasa pemrograman Perl. Ini kayaknya harus saya lap sedikit lagi dulu ya. Sebentar ya, saya lap sedikit lagi baru saya teruskan. Biarin ya, belepotan nggak apa-apa. Jadi kita mulai dengan bahasa pemrograman Perl. Bahasa pemrograman Perl seperti video yang sudah-sudah ini merupakan bahasa pemrograman kesukaan saya. Jadi saya mau ngasih contoh dulu aja ya bahasa pemrograman Perl. Tapi contohnya ini berarti ini Perl 101. Contoh sebentar, saya pindahkan screen-nya supaya bisa share screen. Nah ya, transition dulu. Ya ini ya, mungkin saya ini ya teruskan recordingnya dulu. Ya, ini untuk biarin aja ya, nggak apa-apa ya. Di sini ada behind the scene-nya. Oke, saya menggunakan bahasa pemrograman Perl. Ini saya gedein aja ya, biar kelihatan. Oke, yang ini layar saya pindahkan saja supaya tidak mengganggu. Oke, ini ya sudah ada terminal. Jadi saya kalau programan ini pakai terminal, tentu saja Anda bisa menggunakan hal-hal yang lain. Oke, kalau Perl itu misalnya ya bahasa pemrograman Perl, contohnya ini saya gedein lagi ya, biar kelihatan lagi aja. Segede gajah tuh. Seperti halnya scripting atau bahasa pemrograman yang lain, kita mulai dengan Hello World. Kita mulai dengan Hello World. Misalnya saya pula apa ya? Saya pakai Hello. Nggak pakai VI ya. Anda bisa pakai code juga nggak apa-apa. Jadi kalau Perl itu ada print. Nah, Hello World gitu ya. Nah, ini mirip bahasa C ya. Yang mana print itu ada dalam tanda petik ya, stringnya, terus /n itu untuk new line-nya ya, terus ini titik koma ya. Jadi kalau maaf saya ini kan ya, kalau saya jalankan Perl hello, dia akan jalan hello world. Kalau mau lebih lagi tentu saja ya, maaf VI-nya gitu. Ada lagi print hello Budi gitu ya. Bisa gitu ya. Kalau ini nggak pakai command line, nah dia nanti akan di sebelahnya gitu ya. Akan sebelahnya mepet ya. Perl hello world. Ceng 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 tuh ya. Jadi dia nempel gitu. Oke ya, ini hello world kayak gitu ya. Tentu saja Perl juga bisa dengan menggunakan bahasa ini ya, biasa X sama dengan 5Y. Nah, menyebalkannya bagi banyak orang ya. Perl itu variabel itu pakai dolar ya. Misalnya Z sama dengan apa nih? X. Ini saya kasih spasi-spasi aja supaya biar kelihatan aja ya. Print Z sama dengan gitu ya. Z gitu ya. Pakai /n lah di sini. Bisa nggak ya? Perl hello. Z sama dengan, oh iya tadi ini harus pakai /n dulu ya. Gitu ya, Z sama dengan gitu, coba ya, Perl tuh, Z sama dengan, Z nya oh iya ya, ini harusnya ini kalau Z nya saya taruh di dalam sini juga bisa nih, Z. Nah jadi dia ini ya, jadi Perl hello world Z sama dengan 12. Nah ini karena gitu ya. Nah ini bisa juga saya buat gini, X sama dengan X gitu ya. Jadi kalau ada variabel, kalau di dalam string ini diinterpolasikan oleh dia, ya, koma y sama dengan y ya, gitu ya, koma
Z sama dengan Z gitu ya. Oke, coba ya. Perl, nah tuh kan. X sama dengan 5, Y sama dengan 7, Z sama dengan 12. 5 spasinya nggak bagus ya. Harus kasih spasi. Nah, gitu kan. Nah, ya, gitu ya. Yang menariknya lagi Perl karena setiap perintah itu dibarisin diselesaikan dengan titik koma, maka ini bisa kita jadiin satu gini ya. Jadi dia nggak peduli itunya. Tetap sama. Itulah sebabnya Perl kita bisa buat one liner. Nah, ini bisa gitu ya. Wah, jadi remetek gitu ya. Jadi dia one liner ya. Hello world gitu ya. Atau kalau hello world ini jadi satu juga nggak apa-apa ya. Perl hello ya. Tetapi itu jadi ya hello world gitu. Tapi ini menjadi tidak readable ya. Bagusnya kan tetap ya gitu. Ya kalau gini masih ya rada readable sedikit lah ya. Biasanya sih nggak juga ya. Nah kalau bedanya Perl dengan Python itu ini mau bebas aja, mau saya taruh di sini bebas aja ya. Mau gini-gini juga boleh. Biar kelihatan indah. Tuh ya. Jadi kalau ngeliatannya indah ya, maaf. Mau diginiin juga boleh, mau diginiin juga boleh ya. Ya suka-suka kita ya. Oke, that's not an interesting one. Oke, kita buat loop ya sekarang. PI apa loop ya, loop.pl. Sama lah sekali lagi ya, for. Nah, kalau ini kan ini kayak si banget ya, i sama dengan 0 ya. I lebih kecil dari 10 misalnya. I gimana ditambahin 1 ya, terus kita buat gini ya, ini kurung. Nah, ini menandakan ini ya, itu enggak lah gitu ya, bisa print I gitu ya, kita pakai ini aja lah I, nah, biar kelihatan asik gitu ya. Wes maaf, Perl loop ya tadi tuh. Kita maunya ke kanan Pak, jangan saya suka gitu ya, Perl I, nah, ini titik. Nah gini ya, ceng. Nah kan seru tuh ya, ke kanannya, tek. Nah, programnya tuh kayak gini ya. Yang ya ini juga bisa juga ya kita ini kan ya. Ini mau one liner juga bisa. Ya jadi ngeprintnya gini ya. Itulah sebabnya kadang-kadang ya orang-orang nyebelin dengan Perl saya ini ya. Jadi ini saya lihat kan Perl loop cat-nya ya. Software programnya atau kayak gini ya. Hasilnya kayak gini. Itu satu ya. Yang interestingnya lagi dari Perl itu yang saya suka sebetulnya adalah apa ya tadi loop ya. Dia bisa ngedrop ke sistem. Maksudnya apa sih? Jadi saya buat ini ya loopnya biar kelihatan aja. Nah biar kelihatan ini, biar readable aja. Nah cuma saya sukanya gini lah ya, biar kelihatan. Print I. Nah terus saya mau ini ngedrop ke sistem ya. Sistem apa? Saya manggil ini ya, misalnya ls/tmp gitu ya. Ini 5 kali aja lah, 5 kali aja. Ya. Sorry 5 kali ya. Jadi saya akan ngelihat per loop. Dia akan lihat 5 kali membaca directory tmp gitu. Kalau menarik ya, saya coba ya, saya bilang ini aja. Saya ngerjainnya di sini aja ya. Curl dump sebentar ya. Curl kalau saya mau wget ya, kalau ngedump gimana ya? Wget kita lihat dulu ya. Dumpnya gimana? Kalau ngedump bisa nggak ya? Dump bisa nggak ya? Wget itu bisa dump minus apa ya? Kalau kita mau ke standar output tuh gimana? Bentar ya, wget drc trace get version help execute output logbat debug verbose report input file. Ini untuk menunjukkan apa yang kita lakukan ya. Bind address output file minus o ya. Oke. Saya misalnya wget http google.com aja lah ya. Jadi nanti hasilnya apa? index.html. Itulah. Ya, kalau kita links kan ya, apa sih? Gini ya.
Oke ya, jadi misalnya saya mau melakukannya ini 10 kali loop ya tadi. Nah, oh di sana ya, nggak apa-apa kita buat lagi lah. For i sama dengan 0, i lebih kecil dari 5. Ini mikrofon saya agak nih. Aduh, bentar, copy dulu, saya harus ini dulu ya. Seruput dulu. I lebih ke i plus ya, ini ngeloopnya. Oke, kemudian di sini saya mau melakukan apa? Oh tadi ya, sistem wget, wget http google.com. Nah, misalnya gitu ya, saya akan melakukan looping 5 kali. Kasih print aja i-nya supaya kelihatan ya. Print i tuh agak gitu ya. Nah, Perl loop. Well, tuh dia melakukan ini 10 kali. Jadi ini sebetulnya kita bisa buat some kind of crawler. Tapi kan ini banyak sekali ya outputnya, nanti ada indeks-indeksnya, saya nggak mau gitu. Kalau mau outputnya saya arahkan ke output dev null ya, remove index html ya, gitu ya, kita lihat ya. Jadi ini biar filenya nggak ada ya. Kalau saya perl loop ya, cet 5 kali ya. Terus outputnya nggak ke sini tapi ke dev null. Jadi yang kita lakukan adalah sebetulnya untuk ngecek, bisa ngecek web ya. Ini ya bisa melakukan apa ya, load test sebenarnya bisa ya, tapi kuat-kuatan sistem kita, atau kita untuk ngecek ya sistem kita tuh nyala atau enggak gitu ya. Gitu. Enaknya gini. Apalagi tadi ya. Oh ya, ini menarik ya ini. Nah, yang menariknya lagi jadi sistem Perl bisa gitu, tapi dia bisa juga melakukannya gini ya. Oh ya, ini apa? Yang saya suka namanya backtick ya, sebenarnya backtick. Jadi kita bisa buat gini. Ini biasanya untuk shell script ya, misalnya hasil sama dengan, nah kita memberikan perintah misalnya ls tmp gitu ya. Print hasil gitu. Kita bisa gitu, Perl backtick ya. Nah, jadi ini outputnya kayak gini nih, hasil kayak gini. Nah, jadi kita bisa ngasih perintah apapun ya. Nah, misalnya tadi bisa nggak? Oh, kalau saya mau buat gini, katakan ya links dump ya. Hasilnya bisa nggak ya links? Mau lihat kan? Saya mau links ya, http google.com gitu ya. Kan hasilnya kayak gini ya, tapi saya mau ini bentuknya teks. Links bisa jadiin teks nggak ya? Run in text mode, coba ya. Links noge tadi ya. Apa no dash g run in text mode of right returns. Oh ini salah ya, bukan. Ini kalau mau grafik atau enggak, source dump ya, dump links coba ya, dump http google.com. Oke gitu. Oke kalau gitu ya, dump ya, vi backtick. Jadi ini saya ganti ya perintahnya dengan menjadikan links dump http google.com ya. Nah, gitu ya. Nah, udah print hasil Perl backtick. Jadi gitu. Kalau saya jalankan lagi ya. Jadi ini programnya adalah cat backtick.pl. Programnya gini ya. Jadi saya menjalankan perintah, hasilnya saya jadiin sebuah variabel. Nah, saya jalankan Perl backtick, hasilnya gitu. Jadi yang ini adalah variabelnya ini, si hasil ini. Nah, nanti ini bisa kita parsing segala macam ya. Ini kita bisa menjadikan scraping, web crawler dan seterusnya. Enak ya. Jadi gampang sekali dengan Perl. Itu kalau kita menggunakan backtick. Terus apalagi ya? Ini apa? Oh iya, dia bisa loop over file dan seterusnya. Tapi yang saya suka lagi misalnya gini lah, loop over. Ini saya udah buatin ya.
source Perl loop tadi apa ya, loop stand in. Nah, sorry. Oke ya. Nah, saya tadi udah buat program. Jadi gini. Nah, saya bisa while loopnya, while kayak yang lain lagi ya, while. Jadi ini while membaca, membuat sebuah variabel ya. Ini my lah ya. Ini ya biasanya scoping nggak ini kadang-kadang my nggak perlu, kalau kita object oriented harus pakai my. Mendeklar satu variabel yang lain, yang mana variabel lain ini adalah standar input kita ya. Nah, kalau chomp itu mendelete karakter yang terakhir, remove new line karakter. Kan kalau kita masukin perintah sesuatu dari satu file atau satu input ya, ada new line-nya /n ya. Ini ya, print di enter. Kalau ini line-nya, ini /n-nya bisa di delete ya. Jadi kalau saya jalankan Perl loop standard in pin ya, standard in. Halo, tuh you enter halo. Ini Budi Raharjo. Selamat pagi ya, jadi dia tuh. Ya, jadi dia mencom command end, dia print lagi ya apa yang saya ketikkan sini. Nah, saya bisa juga yang satu lagi adalah regular expression. Ini udah kelamaan ya. Regular expression satu lagi lah ya. Loop standard input ya. Misalnya ya, ini saya mau saya ini lagi ya, line sama dengan ini untuk menggantikan line adalah search Budi replace dengan non Budi. Gitu global ya. Jadi ini adalah regular expression. Ini maksudnya apa? Kalau ada kata Budi di search and replace dengan non Budi. Oke, kita cobain ya. Sorry. Oke ya. Perl loop std in. Oke. Selamat pagi, karena nggak ada Budi dia tuh ya. Selamat pagi Budi gitu ya. Nah, selamat pagi non Budi. Jadi kalau ada kata Budi sama dia di replace jadi non Budi. Kalau saya Budi gitu ya 5 kali. Non Budi ini karena expect dari G gitu ya. Kalau nggak G cuma sekali. Ya itulah regular expression. Nah, dengan kata lain ya, kalau saya lihatkan loop tadi apa std in ya. Nah, jadi ini dengan kode seperti ini ya, kita bisa membaca berkas dari sebuah file atau standar input, kemudian kita perbalis ya, baris per baris, kita search and replace. Enak ya. Jadi kalau kita punya satu file gede, kita mau ganti misalnya koma atau titik koma dengan tanda petik atau apa ya, mau kita ini search and replace-nya kayak gini ya. Ini search and replace. Ini standar input, ini standar input bisa kita bukakan file juga bisa, kemudian kita bisa ini berprosesnya line by line ya, tapi kita bisa membaca satu file di apa ya, kita satu file di sedot gitu ya, sedot semuanya, terus kita dibaca, kita istilahnya namanya slurp gitu ya. Kayak gini nih, slurp. Nah, itu adalah slurping. File itu bisa kita slurp gitu ya, kita sedot satu file. Jadi kalau ya tergantung memori kita sih. Kalau memorinya gede bisa satu file kita sedot habis-habisan, terus kemudian kita proses ya, search and replace. Terus ada lagi nanti ya ini udah kepanjangan ya, nanti babak kedua kita bisa lakukan banyak hal lah ya. Ya sedikit-sedikit dulu ya, nanti pusing. Pak udah pusing, stop dulu, kita harus ngopi dulu, udah lewat dari 18 menit. Oke lah, kita ini juga kopi saya jadi dingin ya, udah. Selamat pagi, yang penting sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup bareng. Bahasa pemerogangan kuno yang masih keren ya.